Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Yai Said Akil Siraj masih belum selesai kita bahas sebetulnya karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Nah, saya mau ngasih konteks lagi ya bahwa banyak sekali yang meminta kepada saya agar videonya diselesaikan dulu. Jadi videonya selesaikan dulu. Setelah itu baru ditanggapi begitu. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Atau gimana? Udah pakai catatan aja ya kalau kayak gitu. Dalam pengertian apa? Kalau misalkan kamu itu lihat kitab-kitab syarah itu bebas ya para ulama itu ada yang menyelesaikan dulu satu jumlah kemudian mensyarahi, kemudian ada yang baru bergerak satu kalimat itu sudah disyarahi. Malah baru satu huruf itu ada disyarahi langsung muta'alliqnya kemana. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi orang-orang yang berkata seperti itu kemungkinan besar belum terlalu banyak membaca kitab-kitab syarah. Jadi kalau memang misalkan mau yang utuh ya datang aja langsung ke matan. Ya langsung aja datang ke matan. Nah, ini ya Zaid ya. Kita akan teruskan. Jadi yang sebelum-sebelumnya apa? Supaya ada konteks lagi. Yang sebelum-sebelumnya itu ya Said mengatakan bahwa yang mengarang atau yang memberikan titik, yang memberikan harokat pada bacaan tulisan Arab itu bukan Yaman itu kan ya. Itu dari mana bukan Yaman. Itu yang kemarin. Itu sudah mulai keluar sinismenya, kesinisannya Yai Said sudah mulai keluar. Kita teruskan dulu. Quran itu unik. Dari sisi zahir mushaf. Hadis anyar. Oh dicetak Surabaya. Tahun piro tahun 2001, 2010 lah. Anyar betul. Dicetak di Surabaya, anyar betul. Dicetak di Madinah, anyar kan. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Jadi Quran ini ya hadis, ya qadim. Paham? Nah, tunggu sebentar ya. Ini membahas Al-Quran ya, keunikan Al-Quran. Nah, seseorang itu kalau ilmu kalam sudah melekat pada dirinya, itu sudah tidak akan bisa dikeluarkan. Itu akan menjadi perkataan sehari-hari. Ngomongin apa ya? Ngomongin kalam terus, ngopi, ngomongin kalam, catur, ngomongin kalam. Maka terus seperti itu. Itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi malakah ya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Ilmunya itu sudah rusuh, sudah masuk ke dalam kolbu begitu. Sampai susah kalau tidak dibawa. Nah, yang dijelaskan oleh Yai Said Akil ini adalah memang salah satu permasalahan yang paling berat di dalam ilmu kalam ya, yaitu permasalahan tentang kalam itu sendiri, tentang Al-Qur'an. Jadi Yai Said tadi itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu unik karena dilihat dari satu sisi dia itu qadim, dilihat dari satu sisi dia itu hadis. Nah, karena memang Al-Qur'an ini dia diitlaqkan kepada dua perkara ya. Yang satu yaitu mushaf yang kita ketahui semua, yang ada di hadapan kita yang suka kita pegang kemudian kita baca, itu yang ada hurufnya, kemudian ada kertasnya begitu, ada jilidnya, itu kan jelas. Tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, semua perkara yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kan namanya hudus. Itu kalau misalkan dikatakan kepada kita jadi apa tadi? Anyar, baharu begitu ya. Nah, itu sebetulnya istilah-istilah kalam tidak bisa diterjemahkan, tapi dia bisa dicari padanan katanya, tapi tetap harus dijelaskan maknanya itu kemana. Nah, dilihat dari segi yang lain, Al-Quran ini dia adalah qadim, dalam pengertian tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa? Karena Al-Quran yang ini atau lafadz Al-Quran yang ini yang dimaksudnya, madlulnya, maknanya atau artinya itu bukan mushaf tetapi kalamullah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang maksud oleh Yai Said ya. Ini saya luar biasa kalau misalkan Yai Said Akil ini kan kalau taklim ya, misalkan naik panggung itu kan nggak guyon-guyon ya, nggak ada guyon-guyonnya begitu ya, ilmu terus yang dikeluarinnya tuh. Tapi orang banyak yang ngundang juga begitu, itu hebat tuh ya. Jadi ini menunjukkan ya alhamdulillah yang ngundangnya masih ada, yang diundangnya pun bagus begitu. Mushafnya hadis qadim. Hadis. Ya, hadis. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing kerjain menungso wong Surabaya, wong Madinah, rencanakan Madinah. Hadis. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul kalam, sifatul dzatul qadimah, maka Quran adalah qadimah. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Sifat dzat kang duwe sifat qadim.
Paham boten? Ini dipesan. Nah itulah. Jadi gampangnya ini karena memang banyak juga pertanyaan mengenai kalam itu. Sudah gampangnya begini ya. Al-Quran itu lafadz mustarok. Jadi kalau misalkan nih di dalam sifat 20 itu kan ada ya. Kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kan begitu. Nah ini kalam ini kadang juga disebut Quran. Jadi kalau misalkan apa? Kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, Quran. Udah itu Quran itu maksudnya yang di situ yang kalamullah itu. Jadi kalau di dalam mempelajari ilmu itu jangan jangan terlalu terfokus dulu ke dalam istilah. Cari dulu maknanya, cari dulu apa sih yang dibahas. Nah, yang di dalam ilmu kalam itu kan yang dibahas adalah sifat Allah. Nah, sifat Allah ini baru nanti apa namanya? Ya ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan Al-Qur'an. Malah kalau misalkan di Indonesia kan dibilangnya itu firman, begitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kodim apa hadis kan begitu sebetulnya. Jadi jangan terpaku dulu ke dalam bahasa. Inilah yang suka menyulitkan kita di dalam belajar itu. Kita masuk dulu kepada makna, kemudian baru kita nanti cari di dalam kitab itu atau di dalam kumpulan ulama itu makna yang dimaksud diistilahkan dengan bahasa apa. Begitu ya. Jadi di lafadz mustarok tuh. Nah, ilmu kalam nih. Yang saya sayangkan pesantren tuh tidak serius. Nah, sebentar ini yang saya suka nih. Kodim. Paham boten? Ini dipesan harus ngaji ilmu kalam nih. Yang saya sayangkan pesantren tuh tidak serius ngaji ilmu kalam. Tuh. Aku ngulik sampai. Fikih, waduh sampai ngulik. Nah, yang saya sayangkan itu ilmu kalam sudah tidak diseriusi lagi di pesantren. Betul itu ya, betul. Itu yang saya sayangkan. Kalau dulu itu saya masih mendengar ada beberapa pesantren yang ilmu kalamnya itu bagus ya. Cuman kalau sekarang tatkala misalkan saya taruhlah, saya nggak mau nyebut nama ya. Misalkan ada pesantren yang terkenal dengan ilmu kalamnya. Nah, kemudian kita cek tuh, kita tanya, bukan cek sebetulnya, kita kan mau diskusi ya. Kita kan mau tabarruk nih, mau ngalap ilmu. Kamu udah berapa lama di pesantren anu misalkan? Ya bilangnya 7 tahun, bilangnya 12 tahun begitu. Oh, begitu. Terus gimana nih? Udah suki selesai belum? Ya alhamdulillah katanya selesai gitu. Kita kan butuh hasiahnya ya. Saya bilang, sama hasiahnya enggak? Ya kalau itu masih belum katanya gitu. Jadi belasan tahun itu di pesantren, dasuki itu hasiahnya belum selesai juga. Itu kan miris ya. Tapi kalau tadi katanya kalau nahwu, wah diulik betul tuh sampai ada musabaqah qiraatul kutub itu ya. Ilmu kalam nggak tahu nggak. Tapi kalau misalkan ilmu ilmu sorof ya, ilmu nahwu, ilmu fikih, itu sangat gandrung sekali padahal ya. Yang sangat dibutuhkan oleh umat itu ilmu kalam. Ilmu kalam itu kok nggak ada begitu. Ini tidak ditampilkan ya. Ya entah kenapa, mungkin karena orang-orangnya pun pusing juga. Karena memang saya yakin itu ya. Kalau misalkan ilmu kalam ini dengan secara sadar kita angkat lagi secara sadar bersama-sama. Saya yakin itu nggak bakalan banyak orang juga yang mampu untuk memegang ilmu ini. Nggak banyak. Jadi akhirnya akan kelihatan kamu kalau mengetahui ilmu kalam dengan dalam, itu kamu kan nanti pasti mau tidak mau harus masuk ke dalam ilmu mantik. Tatkala kamu itu sudah masuk ilmu mantik kepada hati, udah kayak lihat Al-Qur'an lah. Kalau misalkan lihat tajwid itu, kita tahu izhar, idgham, iqlab ya. Kita langsung tahu kayak gitu. Nah, kalau misalkan ilmu mantik itu sudah seperti itu di dalam hati, wah udah tuh orang-orang tuh langsung kelihatan levelnya itu kayak gimana. Langsung kelihatan. Nah, orang-orang suka di bawah begini. Jangan sombong. Nggak sombong. Saya itu tahu ya. Saya tuh bisa melihat saja. Bil akli. Karena tatkala orang itu ngomong atau tatkala orang itu nulis, itu kan langsung ketahuan mukadimah di sebelakangnya. Bahkan orang yang ngomongnya sendiri itu kadang-kadang mereka tidak tahu dari mana mereka bisa mengambil kesimpulan itu. Itu orang-orang tuh kayak gitu. Kita tanya aja mukadimahnya. Mukadimah sugro-sugronya. Itu rata-rata nggak bisa keluar. Nah, itu harus digalakkan lagi di pesantren ya, ilmu kalam itu. Betul, ini saya sangat setuju dengan Yai Said Akil Siraj. Sangat setuju sekali ini. Betul, ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Ini betul urgent ini harus dilaksanakan. Ya penting. Tapi bukan hanya itu dong. Ilmu kalam harus dikaji. Usul fikih, ilmu mantik. Orang yang tidak bisa ilmu mantik, kata Imam Ghazali, tidak dipercaya ilmunya. La taqata bi ilmi, yang enggak paham ilmu mantik.
Loh, yang tidak paham mantik itu latih kota bialim. Jadi ini apa yang saya suka juga. Jarang sekali orang seperti Yai Said ini, jarang sekali. Jadi kalau beliau itu sampai jadi ketua PBNU ya wajar ya, karena memang cerdas. Jadi mainnya itu sat gitu ya, satnya itu lain lah beliau itu ya. Nah ini, jadi ilmu mantik ya itu harus dipelajari. Usul fikih ini harus dipelajari ya. Orang-orang itu ribut nukil. Saya tuh kalau ikutan Bahsul Masail itu apa gergetan juga ya. Kenapa? Karena yang memahami, yang bisa baca kitab, yang tahu fikih itu banyak, tapi yang tahu juntrungan cara berfikirnya itu sedikit, gak terlalu banyak. Akhirnya kan jadi nakilin, jadi bukan fakih, akhirnya jadi nakil. Kebanyakan kita itu sekarang fuqaha, fakih itu harus selesai sedari usul fikihnya dulu. Nggak bisa cuman sekarang kita dikasih kitab misalkan ya kumpulan fatwa, misalkan fatwanya siapa, atau misalkan Muin misalkan begitu, apa I'anah itu kan banyak tuh fatwanya di situ. Ini dibuka, ini menurut anu begini, menurut anu nggak bisa. Itu kita harus berutunkan dulu. Ini masalah misalkan ya, ini furunya, ini usulan dan sebagainya lah. Itu yang suka ngaji usul fikih tahu. Dalam pengertian memang yang dibicarakan oleh Yai Said ini adalah perkara-perkara yang hampir hilang di dalam khazanah keilmuan pesantren, dan itu sudah mulai harus digalakkan karena terasa oleh kita sekarang tatkala ini tidak ada perhatian, kalam tidak ada perhatian, mantik tidak ada perhatian, kemudian fikih tidak ada bukan fikih ya, apa namanya tadi, usul ya, usul fikih tidak ada perhatian, maka yang ada adalah kemunduran. Jadi si santri-santri itu akhirnya hanya menjadi mesin untuk menghafal. Mereka tidak memiliki daya nalar kritis yang kuat. Tatkala para santri ini tidak memiliki daya nalar kritis yang kuat, ya kita lihatlah tatkala mereka itu sudah keluar dari pesantren ngapain. Akhirnya daya kreatifnya itu terganggu. Tatkala daya kreatifnya terganggu, daya analisanya terganggu, secara otomatis mereka tidak akan bisa mencari ekonomi yang bagus. Begitu. Ini harus digalakkan. Sebetulnya pesantren itu nggak usah bingung-bingung, apa namanya, nggak usah bingung-bingung ngasih kerjaan sama santrinya, nggak usah. Kasih santrinya itu ilmu mantik dengan benar. Karena itu nanti akan merubah perspektif kamu melihat dunia. Aduh kayak ya. Itu berbeda tuh. Bener. Andai kata mantik itu dikuasai semenjak kelas 1 aliyah, semenjak kelas 1 SMA, wah sama yakin ya Indonesia malah langsung melesat, santri semua nanti yang jago-jagonya itu. Yakin itu. Mau Ghazali nanti saya terangkan nanti belakangan. Ini dulu. Oh, nah cuman sebentar ya. Quran itu ya qadim ya hadits. Nah, sebentar. Tapi kan betul tadi kata Yai Said itu. Kalau apa namanya orang tidak memiliki ilmu mantik, maka la siqata fi, tidak ada kesikohan, tidak ada keajegan di dalam ilmunya. Nah, ini yang saya heran nih tatkala Yai Said ini beliau apa namanya menyinggung Mbak Alwi. Tatkala menyinggung Mbak Alwi, itu mantiknya langsung hilang. Itu langsung qodiyah kuliah sama qodiyah juz'iyah itu atau ba'diyah ya, orang suka bilang ba'diyah. Itu apa langsung hilang. Ya, langsung hilang. Itu nggak dipakai sama sekali. Loh kok tatkala misalkan dia mau baca yang lain, loh kok jalan sama dua nih kalau ketemu sama orang kafir. Itu kadang-kadang mantiknya hilang, daya berpikir runtutnya langsung hilang ya Said ini. Entah kenapa saya nggak tahu. Sayang sekali ya, sayang sekali. Mudah-mudahan di dalam hal yang lain tidak. Ya kalau rusak jangan rusak semua lah begitu. Dan Quran mukjizat bersama kita selama-lamanya. Kalau ente takut neraka, baca Quran. Itu berarti ente sedang memadamkan api neraka. Bentar. Kalau ente takut neraka, baca Quran. Itu berarti ente sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min. Tuh, kalau itu apa? Saya bilang loh ya, baca Quran itu memadamkan api neraka. Nih ya. Kemarin itu kan ada yang rame-rame Mbak Alwi itu memadamkan api neraka, ada yang bisa, Mbak Alwi itu heran, ada yang bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingkingnya. Nah ini Said Siraj itu bisa memadamkan api neraka dengan lisannya. Nah itu kan sebetulnya bahasa-bahasa yang biasa dilaksanakan untuk memuji seseorang ya. Kemudian itu nanti ada dasarnya dari mana? Apakah dia itu memang dari kebiasaan seseorang yang disebutkan seperti itu, atau dari mimpi?
orang lain. Ini kan nanti banyak madholnya, jalan masuknya. Jadi coba lihat ya, bukan cuma Ba'alwi saja yang mengatakan bisa memadamkan api neraka. Yai Said Akil pun mengatakan bisa memadamkan api neraka. Cuman kan masalahnya Yai Said itu misalkan menyebutkan dalilnya, karena memang Al-Qur'annya demikian. Lah terus sekarang kok kenapa tatkala Ba'alwi mengatakan ada orang soleh yang bisa memadamkan api neraka lewat kelingkingnya, yang mana itu dibicarakan secara bersanad terus kepada gurunya, kalaupun ini benar kisahnya saya nggak tahu, kalaupun benar, lah itu kan kisah yang bisa saja diambil dari kasyaf, yang mana kenapa kok bisa begitu? Nggak, ya misalkan kita katakanlah ya nggak istimewa juga, tinggal rajin baca Al-Quran kan bisa. Kamu juga kalau mau tinggal rajin baca Quran, nanti sama di akhirat tuh kayak Ba'alwi yang itu, saya nggak tahu siapa yang disebut, kayak Ba'alwi yang itu bisa memadamkan api neraka, kan selesai. Kamu itu kalau beres di dalam wilayah syafaat, di dalam ilmu tauhid ada kitab atau babus syafaah, ya ada bab syafaah, itu selesai, ada jalan-jalannya dan ada caranya syafaat itu, kemudian ada bagiannya, siapa yang memberi syafaat, siapa yang disyafaati, itu banyak tuh di dalam kitab tauhid. Kalau kamu itu dengar kisah-kisah Ba'alwi yang kayak gitu langsung khurafat dan lain sebagainya, kamu kurang literasi hanya karena disebutkan Ba'alwi bisa memadamkan api neraka. Ya kan sebetulnya bukan Ba'alwi doang, orang yang rajin baca Quran itu ya nanti bisa memadamkan api neraka. Cuma nanti di akhirat itu kan bagaimana kita muamalahnya dengan akhirat. Jadi kalau misalkan kita di akhirat nih ya, itu apa kita kayak masuk padang pasir, apa kita kayak masuk lapangan sepak bola? Nanti itu bagaimana sih di sana? Kita kan sudah tidak ada kepemilikan lagi kan. Udah nggak ada rumah yang bisa kita miliki, udah nggak ada kendaraan yang bisa kita naiki, sudah tidak ada baju yang bisa kita pakai. Tapi kita kan hidup tuh naik ke sana. Itu dari mulai mauqif tuh. Dari mulai mahsyar sampai mauqif, sampai ya mizan, sampai sirot sana tuh nanti kan. Itu gimana? Kita hidup di sana itu bagaimana? Kemudian kita nanti akan melihat misalkan ya naudzubillah min dzalik, imma diri kitanya sendiri yang masuk neraka, atau tetangga kita yang masuk neraka, atau misalkan saudara jauh atau saudara dekat kita yang masuk neraka. Itu kan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada beberapa kelompok orang untuk menyelamatkan mereka. Nah, nanti misalkan diobrolin siapa saja nih kategorisasinya. Kemudian kebetulan misalkan ada Ba'alwi yang memang rajin membaca Al-Qur'an, kemudian dimimpikan oleh muridnya atau dimimpikan oleh saudaranya bisa memadamkan api neraka, kan nggak ada masalah ya, dalilnya pun ada begitu. Cuman kalau disebutin karena ini ya namanya juga tarbiyah ya, guru kepada murid yang tahu itu nanti di dalam ilmu tasawuf, diantaranya itu ngetes husnuzon, ngetes zon itu diantaranya. Kalau kamu memang nggak mau memang tidak bisa husnuzon kepada guru kamu itu nanti akan diharamkan dari manfaatnya. Ya sudah, nanti bahasnya seperti itu, guru kamu itu bisa memadamkan api neraka. Selesai. Ini bukan cerita-cerita yang dikarang, bukan. Ini adalah biasanya mimpi begitu ya yang terjadi, atau misalkan diambil dari hadis dan ada kebiasaan yang sesuai dengan hadis itu, kemudian husnuzon. Begitu. Jadi perkara yang biasa. Yai Said itu ternyata bisa memadamkan api neraka, dan kamu pun kalau mau bisa begitu. Ar-rinari ladha atfatana roladha min wardiha syabimi. Ngaji tenan. Daripada bahas politik lah, ijazah palsu, tora palsu, mbos, tora melo-melo. Ijazah palsu. Betul ya, daripada kita itu ngobrolin politik, mending ngaji tuh. Betul itu. Nah, daripada ngomongin politik mending ngaji. Pusing ngomongin yang mudah-mudahan. Daripada politik itu bagian pahalim, mana pahalimnya? Politik bagian pahalim itu. Ya Allah. Kalau kamu baca Quran, itu artinya kamu sedang mematikan api neraka. Makanya yang rajin baca Quran sebentar kan, itu maksudnya kapan? Maksudnya nanti di yaumil qiyamah, maksudnya nanti di akhirat begitu. Ya, jadi tahapan belajar tuh gini dulu ya. Kalau kamu belum menguasai ilmu tauhid, katakanlah ilmu kalam yang dasar-dasarnya, jangan dulu sibukkan diri kamu dalam apapun selain ngaji ilmu tauhid. Begitu ya, yang Tijan itulah. Ya, atau Fathul Majid atau Nurul Zolam itu dulu kuasai dengan betul setiap harfan kalau kamu santri itu ya. Kalau kamu santri itu huruf per huruf, setiap lewat hurufnya di dalam matan dan syarahnya itu kuasai itu, sampai kalau misalkan dikeluarin kitabnya kamu baca, kamu itu bisa begitu ya, bisa tahu tuh dari kitab. Jangan tahu
dari penjelasan guru. Kalau santri itu jangan tahu dari penjelasan guru. Santri itu harus tahu dari kitab. Jadi kitab ini ngomongnya apa. Nah begitu kalau santri mah. Kalau yang bukan santri, cari guru yang benar. Cari guru yang benar supaya tahu kebutuhan kamu di mana. Nah nanti guru kamu ini bakal ngasih kamu ilmu sesuai dengan kapasitas. Jadi begini saya katakan ya, kalau kamu itu ada di rumah kamu itu ada ustadz, kemudian ustadz ini sudah terkenal, ustadz tahsin, ya ada kan begitu, ustadz tajwid, kemudian apalagi di kita ada ustadz cinta, ustadz sodako, itu mah marketing ya yang kayak gitu mah. Ini sudah terkenal nih ustadz tajwid, misalkan ustadz fikih, kemudian ada ustadz apa namanya ustadz usul misalkan ya, atau ustadz nahwu, ustadz sorok, itu sudah terkenal. Kamu yang awam ya, cari ustadz yang terkenal ilmu tauhidnya. Kemudian ambil ilmu tauhidnya, begitu dah ya. Kecuali kalau misalkan orang tersebut memang menguasai berbagai macam fan ilmu. Tapi kamu ya susah juga orang awam itu. Jadi orang awam itu gimana ya? Wajar kalau misalkan orang awam itu dia tertipu kayak di film si Walid, itu wajar. Orang awam itu. Kenapa ya? Karena dari awal mereka itu tidak memiliki ilmu. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui alim kalau mereka dari awal tidak punya ilmu? Nah itu. Ya ini masalah kan sebetulnya. Nah jadi ini mas saran saja. Kalau bagusnya itu cari guru ya yang mana memang dia itu, kalau yang terkenal semua fan ilmu kan sulit ya. Terkenal ilmu tauhid dah. Soalnya kalau misalkan ilmu tauhid biasanya kesananya cerdas tuh. Biasanya cari orang itu kemudian tanya apa yang harus saya pelajari. Ya kalau misalkan ke guru tahsin pasti bakal baca Quran, yang diutamakannya pasti bakal begitu. Nah ini supaya kita ini agak bangkit kembali begitu ya, perkalaman di Indonesia begitu, pertauhidan di Indonesia, ya ini mesti digalakan kembali. Makanya tuh apa Ba'alwi begitu ya, harusnya mah ya jangan adalah, maksudnya dalam pengertian jangan diobrolin begitu ya, Wali Songo, udah kita balik aja lagi ya Ba'alwi ya zuriyahnya Rasulullah SAW, udah kita mah gitu aja. Wali Songo pun demikian. Nanti kalau misalkan kamu ada Ba'alwi yang kamu nggak suka, ya udah nggak usah dekat. Ada Wali Songo yang kamu nggak suka dalam pengertian keturunannya begitu ya, kamu udah nggak usah dekat, udah selesai gitu aja. Banyak kok yang bisa dijadikan pilihan. Nah inilah saya rasa di dalam apa video yang kali ini Yai Said Aqil Siraj itu lebih banyak berkata warasnya daripada tidaknya. Ya, ini saya berhentikan sampai di sini saja dulu karena memang supaya mayoritasnya bagus ini yang dikatakan. Saya tuh kalau Yai Said Aqil Siraj ngomong misalkan ya 2 jam lah, mungkin yang tidak setujunya hanya 1-2 sentence saja. Yang lainnya itu pasti kita yang mendapatkan informasi yang sangat bagus, yang sangat baik, yang dikatakannya bukan masalah setuju atau tidak setuju. Jadi sebetulnya kalau kita menghadapi orang seperti Yai Said Aqil Siraj, kemudian kita mengatakan, oh saya setuju nih dengan Yai Said Aqil, itu mah kesombongan sebetulnya. Bukan. Kalau ketemu sama orang kayak Said Aqil itu bukan saya setuju atau tidak. Kita itu nerima ilmu, Yai saya minta ilmu begitu. Kamu tidak setuju, berarti kamu yang salah sebetulnya. Itu kalau ketemu kayak orang Yai Said Aqil Siraj. Coba kalau di dalam perkara yang memang jelas dia itu salah, ya beliau yang salah. Ya, dalam hal ini dalam menyikapi Ba'alwi, dalam menyikapi Yaman, dalam menyikapi Arab, Yai Said ini yang salah. Udah jelas itu mah. Kalau dalam hal-hal yang lain ya, ketemu sama orang Yai Said itu bukan menyamakan persepsi. Yai Said ngomong apa kamu setuju atau tidak, bukan. Kamu diam di hadapannya, kamu bilang, Yai kasih saya ilmu, begitu. Itu yang benar tuh. Kamu tidak setuju berarti kamu yang salah. Nah itu golibnya, umumnya seperti itu. Nah cuman jangan dipakai mutlak juga. Makanya kenapa kamu harus punya mantik supaya bisa mengidentifikasi mana yang benar-benar salah. Karena itu kita bisa mengidentifikasi mana yang qat'i, mana yang zonni. Demikian saja dulu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.